Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 5. Bagaimana jika aku memiliki pemikiran yang tidak benar tentang dia? Jika suatu hari, seseorang dari keluargamu datang mencariku, maukah kamu mengizinkanku pulang? Seng Xiao meluruskan pertanyaan itu dan menarik Mukiki lebih dekat ke wajah tampannya. Itulah sebabnya aku memintamu memilih sekarang. Saya sudah mengatakannya, keluarga Seng tidak pernah menerima orang yang tidak tahu berterima kasih. Namun, pada bagiannya, Mukiki akan tetap bersama Seng Xiao. Apakah orang lain akan melihatnya sebagai orang yang muda dan naif atau murni dan mudah dibodohi? Karena dia gitu menawan, terutama mata merah marunnya yang seindah damar. Seolah-olah dia tidak perlu takut ketika bersamanya. Ngomong-ngomong, kamu harus belajar meningkatkan dirimu saat bersamaku. Kalau tidak ada yang bisa membantumu. Mukiki mengangguk dengan sedih mendengarnya. Kalau gitu, ganti perbanku. Seng Xiao tampak acuh tak acuh sepanjang waktu Mukiki mengganti perbannya. Faktanya, dia tahu bahwa dia sengaja mengalihkan pandangan darinya agar dia tidak merasa canggung dan tersipu. Setelah dia selesai, dia bertanya padanya, kamu sudah 18 tahun, ya? Sebenarnya belum, tapi aku akan berada di malam Natal. Seng Xiao mengangkat dagunya dengan jari bengkok. Baru 17 tahun, dan kamu sudah berani melepas celana pria. Kamu benar-benar busuk, Mukiki. Aku tidak melakukan itu dengan sengaja, dia menjelaskan dengan cepat. Dan karena darahnya lah yang pada akhirnya menyelamatkannya, Seng Xiao tidak terus-terusan menggodanya. Bibimu tidak akan percaya bahwa aku tidak bersalah jika kamu terus tersipu malu. Mukiki dengan cepat memegangi wajahnya sendiri dan menggigit bibirnya, memperlihatkan tahi lalat cantik di samping hidungnya saat dia memasuki kamar mandi untuk menenangkan dirinya. Namun, dia menemukan bahwa Seng Xiao telah pergi ketika dia kembali. Kekesalan yang aneh muncul dalam dirinya, dan dia mengira pria itu sulit dipahami seperti bayangan. Semangat yang gitu bebas. Apa yang terjadi, Kiki? Apakah dia melakukan sesuatu padamu? Su Zipei bertanya setelahnya, memasuki kamar setelah melihat Seng Xiao pergi. Tidak. Mukiki menggelengkan kepalanya sebelum menambahkan, dia mengizinkan saya melanjutkan studi. Tentu saja kamu harus melakukannya. Aku baru saja melihat-lihat, ada sekolah bagus di dekat sini, aku hanya harus bekerja sedikit lebih keras. Dia bilang dia mengatur agar aku pergi ke Iten. Mukiki memotongnya. Hah, ya. Bukankah sekolah itu lebih baik daripada sekolah tempat kakakmu belajar sekarang? Su Zipei sebenarnya tidak tahu banyak tentang sekolah bergengsi, tapi dia masih mengetahui akademi terbaik di negeri ini. Ya, meskipun menurutku itu tidak benar, aku tetap merasa senang mendengar kamu bersekolah di sekolah yang lebih baik daripada kakakmu. Su Zipei berkata dengan nada mencela diri sendiri. Tidak disangka musuhlah yang memberimu kehidupan lebih baik daripada keluargamu sendiri. Kamu mendapat dukunganku. Mukiki mengulurkan tangan untuk memeluknya, merasakan gelombang rasa terima kasih. Terima kasih, Bibi Zipei, karena telah memihakku kali ini. Oh, Kiki. Kamu harus bekerja keras, dan keluargamu menyesal meninggalkanmu. Pada malam hari, Jing Yun datang membawa seragam sekolah Mukiki, tas sekolah, dan kartu emas. Tidak perlu ada pembantu rumah tangga dengan bibimu di sini, tapi kamu tetap membutuhkan sopir. Dia akan melapor besok dan mengantarmu ke sekolah. Karena kamu muncul di depan umum lagi, akan sulit untuk menghindari kecurigaan jika kamu tiba-tiba bersekolah di sekolah yang lebih baik, apalagi kamu adalah putri yang ditinggalkan oleh keluargamu. Itulah sebabnya Tuan Muda telah mengatur pelindung untuk Anda. Dia sudah memikirkan segalanya. Mukiki bergumam, sedikit terpesona. Dia adalah orang yang baik dalam banyak hal, meskipun dia bisa menjadi busuk. Bagaimana dia busuk? Mukiki hanya menganggap Seng Xiao berbahaya, tapi bukan orang jahat. Namun, Jing Yun tersenyum tapi tidak menjawab. Tolong istirahat lebih awal. Tapi, bagaimana jika aku ingin bertemu dengannya? Mukiki dengan cepat bertanya. Dia akan muncul kapanpun dia mau, jadi jangan berharap apapun darinya. Jing Yun sangat berterus terang karena dia takut Seng Xiao akan mendapat masalah yang tidak perlu. Dapat diterima untuk membantu Mukiki dan Seng Xiao dapat melakukan itu sebanyak yang dia mau. Tapi dengan gadis itu yang berada di usia kebangkitan cinta pertamanya, jika, seandainya, dia menyukai tuan mudanya, maka segalanya tidak akan baik-baik saja. Oke, Mukiki merasa terperangkap di dalam hati.
Jing Yun pasti telah menyentuh titik rentan di hatinya. Berusia 18 tahun, usia di mana dia akan dengan mudah mengembangkan kasih sayang. Dia takut dirinya sendiri memiliki pemikiran yang kacau tentang Seng Xiao. Kenyataannya, Seng Xiao sedang menunggu di luar dengan mobil sportnya. Kenapa lama sekali? Dia bertanya dengan dingin ketika dia melihat Jing Yun pergi. Saya sudah mengatakan apa yang ingin saya katakan, Tuan Muda. Jing Yun menjawab dengan hormat. Misalnya, agar Mu Qi tidak berpikiran buruk tentangmu. Seng Xiao tidak bisa menahan tawa mendengarnya. Tapi bagaimana jika aku mempunyai pemikiran yang tidak pantas tentang dia? Jing Yun terdiam. Ayo pergi. Awasi sekolah untukku. Seng Xiao tidak memiliki pekerjaan di Huangyao. Tapi tidak ada kesepakatan yang tidak dapat dia selesaikan. Ada alasan mengapa dia dikenal sebagai putra mahkota, meskipun dia enggan terikat oleh suatu jabatan. Itu sebabnya dia selalu bebas. Tetap saja, dia akan muncul atas panggilan ayahnya. Dia adalah eksistensi khusus untuk keluarga Seng, dan perusahaan mereka ditangani Huangyao. Berlian. Mu Qi mencoba seragam barunya di malam hari dan membaca buku-bukunya. Dia tidak pernah menyangka akan bersekolah lagi setelah semua yang dia lalui bersama keluargamu, dan sekolah terbaik pada saat itu. Saat ini, kakak laki-laki tertua ayahnya sedang diwawancarai oleh sebuah majalah keuangan di televisi, dan meminta maaf karena telah menunda sesi wawancaranya sebelumnya. Ia bahkan menyebutkan bahwa sebuah tragedi menimpa keluarganya, ibunya telah meninggal dunia. Salah satu keponakan kembarku tidak lagi menjadi bagian dari keluargamu. Dia tidak diakui karena masalah itu. Acara tersebut hanya menganggap remeh masalah ini, dan pembawa acara pun menertawakannya, membuat Mu Qi benar-benar sengsara. Su Zupei mematikan televisi. Jangan ditonton, Qi. Istirahatlah, kamu harus sekolah besok. Oke. Dia mengangguk, bangkit dan kembali ke kamarnya. Dia merasa tidak aman karena itu bukan kamarnya sendiri. Namun, dia tidak merasa gitu tidak berdaya ketika dia mengingat Seng Xiao, yang duduk di tepi tempat tidur. Ternyata menjadi ketergantungan sangatlah mudah. Keesokan paginya, Mu Qi bangun pagi-pagi dan menemukan Lin tua, sopirnya gitu dia melangkah keluar pintu. Selamat pagi, Nona Mu. Anda bisa memanggil saya Paman Lin, silakan lewat sini. Dengan seragam sekolahnya, Mu Qi masuk ke dalam mobil, yang melewati Akademi Kerajaan Van Gogh dalam perjalanan. Dia melihat nyonya muda dari keluargamu di gerbang sekolah, sementara dia sendiri pergi ke sekolah lain yang lebih baik. Waktu akan membuktikan siapa yang benar-benar lebih kuat.